Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi audit manajemen kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai uh, audit forensik sebenarnya ya, fraud and investigative audit. Kalau di istilah di yang umum dipakai biasanya adalah audit forensik dan investigasi ya, seperti itu. Nah, sekarang dasarnya apa sih audit forensik? Itu adalah konsep tentang fraud atau kecurangan, mungkin bahasa Indonesianya, tapi sebenarnya ini fraud as a general ya. Jadi ada beberapa ruang lingkup dari fraud itu sendiri. Yang pertama adalah corporate fraud. Corporate fraud ini tingkatnya adalah bisnis corporation. Jadi sudah satu perusahaan atau kumpulan dari beberapa perusahaan yang maksudnya adalah fraud yang terjadi secara sistematis dalam satu perusahaan atau bahkan dalam beberapa perusahaan, misalnya induk dengan anak gitu ya. Yang kedua adalah manajemen fraud. Nah, manajemen fraud ini biasanya terjadi pada beberapa unit atau satu unit tertentu. Nah, umumnya ini terkait biasanya terkait dengan teori agency teori. Nah, ini bentuk konkretnya biasanya untuk fraud yang dimotivasi untuk mendapatkan peningkatan bonus tertentu atau promosi tertentu gitu, atau hanya sekedar behavior dari manusianya itu sendiri gitu ya, yang ingin meningkatkan status dan sebagainya. Tapi umumnya terkait dengan economic incentive ya. Terus ada layperson definition of fraud. Ini pada dasarnya secara umum saja adalah dishonesty in the form of intentional deception. Jadi ketidakjujuran yang dalam bentuk deception atau penipuan gitu ya, atau misinterpretasi secara sengaja, willful misrepresentation of a material fact gitu ya. Jadi memang secara sengaja itu direpresentasikan untuk yang secara signifikan itu berpengaruh secara material gitu ya. Ini fraud triangle yang umumnya dipakai. So far konsep dan dasar teorinya masih banyak yang pakai ini. Meskipun sekarang sudah berkembang karena perkembangan behavior dari manusia itu sendiri ya. Jadi pada dasarnya fraud itu ada triangle ini, ada pressure, ada opportunity, ada rationalization. Pressure itu lebih ke fraud ini or any kind of fraud itu started from a personal intention ya, personal intention dan personal behavior. Jadi individu dari awalnya itu memang dari individu. Makanya sebenarnya audit investigasi ini atau audit forensik dan audit investigasi ini sangat lekat dengan konsep-konsep dasar dari psikologi gitu ya, dan keperilakuan tentu saja. Oke, sekarang saya kembalikan ke konsep dasar dari fraud triangle adalah pressure. Pressure itu bisa dalam bentuk positif, bisa dalam bentuk
negatif. Kalau sebenarnya kalau fraud kita ngomongnya negatif ya, tetapi maksudnya dalam bentuk favorable or unfavorable, menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu individu. Jadi tekanan yang bisa menguntungkan, tekanan yang juga bisa tidak menguntungkan si individu itu sendiri. Kalau yang menguntungkan terkait dengan insentif, motivation, gitu ya. Jadi ingin ada tambahan insentif gitu, tambahan bonus dan sebagainya. Atau yang bentuknya tidak favor atau unfavorable atau tidak menguntungkan, misalkan bagian dari personal life dari si fraudster itu sendiri, atau yang melakukan kecurangan terkait misalkan misalkan keadaan keluarganya gitu, atau misalkan menjadikan si personal ini akhirnya timbul motivasi untuk melakukan suatu kecurangan gitu, atau misalkan intinya personal life lah ya, intinya personal life. Atau mungkin yang tadi saya sampaikan, misalkan ada keinginan untuk atau pressure untuk punya status sosial tertentu atau status ekonomi tertentu. Nah, itu tuh diterjemahkan oleh si individu ini menjadi suatu tekanan gitu ya. Nah, yang kedua adalah opportunity gitu. Opportunity ini terkait dengan lingkungan dalam organisasi itu sendiri umumnya ya. Jadi kayak misalkan secara kontrolnya itu tidak ketat ya, nggak harus ketat sih, tetapi tidak efektif ya, secara kontrol itu tidak efektif, terus misalkan tidak ada evaluasi, tentu saja akan memberikan ruang bagi si fraudster ini untuk melakukan kecurangan gitu. Rasionalisasi, jadi bagaimana fraudster berangkat dari pertanyaan how do fraudsters justify action that are objectively criminal. Jadi bagaimana si individu yang melakukan kecurangan tersebut menjustifikasi atau membenarkan suatu kegiatan tertentu yang sebenarnya sangat terlihat jelas secara objektif itu kriminal gitu, tindak kriminal gitu. Nah, rasionalisasi ini dari si personal itu sendiri, apapun bentuk bentuk objektif atau bentuk suatu kegiatan itu dianggap memang jelas secara objektif kriminal, tetapi akan ada saja proses rasionalisasi dari si yang melakukan kecurangan ini bahwa ini benar gitu, meskipun secara objektif dianggap kriminal gitu. They just gonna find their own way to justify to themselves that it's correct thing to do gitu. Jadi mereka akan nemu saja alasan untuk membenarkan tindakannya mereka gitu. Jadi banyak sekali seperti kayak misalkan kalau tindakan ini tidak dilakukan, meskipun itu sangat melanggar etika ya kan, atau bahkan melanggar HAM tertentu gitu, tapi kan saya punya kewajiban juga untuk memberikan keuntungan ke perusahaan gitu misalkan. Dengan memberikan untung ke perusahaan, dia membenarkan atau menjustifikasi tindakan yang melanggar etika gitu misalkan. Jadi akan ada saja rasionalisasi tertentu yang membenarkan tindakannya tersebut. Jadi sebenarnya kalau 3 poin ini ada gitu ya, pressure ada, opportunity, rationalization ada, kemungkinan terjadinya fraud itu akan tinggi sekali gitu. Nah sekarang pelaku
dari fraud itu sendiri siapa? Ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau internal biasanya di lingkungan owners, corporate jajaran dari ownersnya ataupun dari manajernya, atau pelaku eksternal, jadi kayak misalkan vendor, suppliers atau kontraktor gitu ya, yang bekerja sama dengan perusahaan gitu. Nah, korbannya siapa nih? Korbannya tentu saja range-nya sangat luas ya. Yang paling paling terlihat atau paling dirugikan tuh biasanya customer gitu ya, atau stockholder yang sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk mengolah sejumlah investasi mereka, atau kreditor, kompetitor gitu misalkan, banker, company, dan employer, insurance, carriers, government agency, banyak sekali gitu kan. Kasus-kasusnya akan berbeda untuk beberapa jenis, untuk range kategori korbannya ini, kasusnya tentu akan berbeda-beda gitu. Nah, sekarang corporate fraud environment for potential for fraud. Jadi sebenarnya sekali lagi corporate fraud, tidak hanya corporate fraud sih, tapi intinya any kind of fraud ya, itu tergantung, salah satunya itu tergantung environment-nya gitu ya. Apakah environment-nya itu memberikan opportunity yang tadi di triangle itu untuk sehingga berpotensi bagi si orang atau individu atau kelompok individu untuk melakukan kecurangan. Jadi ada high fraud potential, ada low fraud potential. Jadi tingkatannya akan berbeda-beda gitu kan ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi tetap dua-duanya berpotensi untuk memberikan ruang dan kesempatan, opportunity tadi kepada si fraudsternya gitu. Jadi ini hanya contoh-contoh saja. Jadi kayak misalkan CEO karakteristiknya itu ini beberapa karakter dan personality ya, yang termasuk kategori potensi fraudnya tinggi dan kategori potensi fraudnya rendah. So basically everyone has this kind of potential and characteristic. Tentu saja setiap individu itu pasti ada tanda kutip setan di dalam diri masing-masing gitu kan ya. Tapi mana yang karakter-karakter tertentu yang memang berpotensi tinggi dan karakter tertentu yang memang berpotensi rendah gitu. Jadi bukan berarti yang berpotensi rendah itu sudah nggak apa-apa gitu, enggak. Tetapi tetap saja harus dijadikan awareness ya, kesadaran bagi auditor gitu. Even auditor sendiri gitu ya. Jadi seperti ini ada yang bagus nih, ada friendly itu belum doesn't mean that they're okay gitu ya, tetapi tetap punya potensi fraud untuk melakukan fraud itu sendiri gitu ya. Risk taker, nah ini juga risk taker is a good thing in a way and bad thing in other way gitu ya. Jadi orang yang senang mengambil resiko itu bagus gitu, bukan berarti kita menghilangkan semua karakter yang berpotensi fraud, enggak, tetapi penggunaannya di mana gitu ya. Apakah memang menguntungkan atau tidak, menguntungkan untuk siapa, nah, itu yang harus di bredel gitu ya. Nah ini masih contoh-contoh yang lain, ada business ethic, ada values and belief gitu ya. Ada di buku ini juga kayaknya, atau di
di Jack Bullock atau di buku lain saya lupa, ada yang menerangkan bahwa ini hasil review ya, benar-benar hasil dari riset gitu. Justru high spiritual persons atau orang yang memiliki spiritual yang tinggi itu potensi fraudnya juga ada potensi fraudnya juga gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia akan punya secara behavior dan kognitifnya akan shifting. Jadi kayak misalkan apalagi ketika dia ada pengakuan dari sosial ya bahwa dia memang orang yang punya spiritual bagus atau religius gitu, tetapi dan itu diakui oleh orang sekitarnya. Pengakuan itu justru memberikan transformasi secara kognitif maupun behavior bahwa dia aman, tanda petik gitu. Nah, ketika menemukan suatu ketika pada posisi yang ada fraud triangle-nya tadi gitu kan, opportunity tiba-tiba ada gitu kan, terus habis gitu dia punya rasionalisasi sendiri gitu kan, dan habis gitu ada ada pressure tadi secara sosial gitu, akhirnya dia muncul gitu ide dan action untuk melakukan fraud itu sendiri. Jadi sekali lagi, we cannot close any kind of character. So every character has its own risk gitu ya. Sebagai auditor yang harus dilakukan adalah apa? Memahami semua jenis karakter itu sendiri. Karena setiap jenis karakter itu ketika diposisikan pada posisi tertentu atau di environment tertentu, potensi untuk fraudnya ini akan pasti ada, intinya gitu. Jadi basically, sorry to say, sebagai auditor itu mungkin di pertemuan pertama saya jelaskan bahwa salah satu tugasnya adalah untuk suudzon sebenarnya. Oke, ini contoh-contohnya saja, ada banyak sekali, nanti kalian baca sendiri lah di bukunya ya. Nah, ini profil-profil. Nah, ini sekali lagi ini karakter, kita lebih detail ke karakter dari fraudsternya atau yang individu yang punya potensi untuk melakukan kecurangan. Jadi orang yang mengalami kegagalan itu lebih cenderung untuk menipu, gitu ya. Tadi pressure-nya itu menimbulkan pressure. Orang yang tidak disukai dan yang tidak menyukai diri mereka sendiri, nah itu cenderung untuk lebih licik gitu ya. Orang yang impulsif, mudah teralihkan dan tidak dapat menunda kepuasan. Terus orang yang memiliki hati nurani, takut akan ketakutan dan hukum, lebih tahan terhadap godaan untuk menipu. Nah, ini yang penting. Memiliki hati nurani itu berbeda dengan spiritual yang tinggi atau orang yang religius ya, berbeda ya. Nurani is the core of every human being despite their religion. Jadi sebenarnya nah ini kita sedikit belajar tentang the difference between a person, their religion and their spirituality ya. Jadi ketika itu tadi hati nurani itu tapi sekali lagi akan susah untuk menilai itu sebagai seorang auditor ya. Kita harus lihat record dan sebagainya juga sih, meskipun itu juga tidak menjamin, sebagai tambahan pertimbangan saja bagi seorang auditor gitu. Orang cerdas cenderung lebih jujur daripada orang yang bodoh. That's basically correct. Semakin mudah untuk menipu dan mencuri, semakin banyak orang yang melakukannya. Nah, menjadi suatu kenormalan gitu ketika
yang lainnya melakukan fraud terus dibiarkan, akhirnya tentu saja akan memberikan kesan bahwa ini normal, nggak apa-apa gitu kan. Nah, balik lagi ke internal kontrolnya gitu. Apakah internal kontrol itu memang memberi ruang bagi siapapun untuk melakukan fraud gitu. Atau tidak hanya siapapun, mungkin tidak untuk siapapun, untuk kelompok tertentu. Misalkan di divisi tertentu gitu ya, itu kontrolnya kurang. Jadi sangat sangat banyak potensi untuk anggota pada divisi ini untuk mendapatkan insentif yang lebih atau bonus yang lebih gitu. Meskipun proses untuk mendapatkan bonus itu tidak pada koridornya gitu. Akhirnya divisi-divisi lain yang mengetahui hal ini akan punya motivasi untuk pindah ke divisi tersebut agar bisa mendapatkan uh, apa kesempatan yang sama gitu ya. Jadi tidak sekali lagi tidak harus secara sistematis keseluruhan perusahaan gitu, tetapi mungkin divisi tertentu gitu. Individu memiliki kebutuhan yang berbeda. That's sesuatu yang harus kita terima. Dan oleh karena itu tingkat yang berbeda di mana mereka akan dipindahkan untuk berbohong, menipu dan mencuri itu juga dasar kebutuhannya akan berbeda juga. Berbohong, curang, dan mencuri meningkat ketika orang memiliki tekanan besar untuk mencapai tujuan penting individu. Nah, sekali lagi individu. Makanya penting sekali dalam perusahaan itu punya organization culture ya. Jadi tujuannya kenapa sih harus organization culture? Tentu saja organization culture yang punya nilai filosofi yang bagus, etika yang bagus dan sebagainya ya. Tujuannya apa sih kok perusahaan itu harus punya itu gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dari semua anggota di perusahaan itu. Jadi sudah tidak ada kepentingan individu atau kepentingan individu itu diminimalisasi gitu. Yang ada adalah kepentingan bersama. Nah, ketika kita sudah punya tujuan bersama, kepentingan bersama, biasanya umumnya ini secara riset juga fraud itu akan terminimalisasi dengan sendirinya gitu. Nah, perjuangan untuk bertahan hidup menghasilkan tipu daya. Nah, ini juga salah satu pressure ya, salah satu pressure. Jadi sebenarnya ini tugas kita sebagai auditor itu adalah memahami semua karakter itu. Jadi memang harus belajar psikologi, mau nggak mau gitu ya, karena memang kita akan melihat berbagai macam perspektif sehingga kita bisa memahami berbagai macam jenis individu. Oke, berbagai situasi pribadi dan organisasi. Ada personal variable, ada organization variable, ada external variable. Nah, ini ada beberapa jenis saja sih ada yang attitudes, ada ability seseorang, ada preference seseorang, ada needs and wants seseorang, ada nilai atau beliefs-nya seseorang. Nah, organization variables itu ada kaitannya sama poin-poin dalam organisasi itu sendiri ya. Jadi clarity ini contoh saja. Jadi kayak misalkan apakah jelas nih scope dari jobnya gitu, mulai dari job desk, jangan job desk dulu deh, misi dan visi perusahaan. Terus habis gitu strukturnya, job desk-nya, SOP-nya gitu ya. Terus habis gitu quality manajemen quality-nya seperti apa, evaluasinya seperti apa, reward and recognition sistemnya apakah sudah jelas dan terukur gitu kan ya. Terus teamwork-nya seperti apa, bagaimana organisasi membangun teamwork dan kolaborasi antar divisi gitu. Nah, jadi terus bagaimana bisa organisasi memberikan arti gitu ya, memberikan
ruang untuk self actualization gitu misalkan. Nah, jadi banyak hal dalam lingkungan organisasi ini yang bisa membentuk suatu situasi yang meminimalisasi fraud itu sendiri ya. Eksternal variabel ini kompetisinya seperti apa? Biasanya eksternal variabel ini terkait dengan corporate fraud ya. Jadi tersistemasi secara corporate lah gitu ya. Contohnya adalah seperti itu, kepatuhan terhadap hukum, terus habis gitu kepatuhan atau kepatutan etikanya dan sebagainya gitu. Nah, ini penting, importance of professional skepticism. Jadi mungkin ini ada di auditing 1, auditing atau mungkin auditing 2, saya lupa. Jadi kita harus skeptis ya. Skeptis dalam arti professional skepticism. Jadi jangan beda dengan personal skepticism gitu, tapi lebih ke professional skepticism. Jadi ini key atributnya auditor yang efektif itu sebenarnya ini. Jadi apa sih professional skepticism? Jadi we simply do not accept the evidence. Jadi kita itu meskipun kita proses audit itu kan kita mengumpulkan interview, mengumpulkan dokumen, terus mengklarifikasi apakah bukti dokumen itu benar atau enggak, reliable dan sebagainya gitu. Nah, kita intinya jangan mudah percaya atas suatu dokumen itu sendiri. Kita harus telusuri betul-betul apakah memang bukti itu telah dibuat karena, dibuat dengan gitu, sesuai dengan standar tertentu, atau nggak harus standar deh, intinya memang dibuat sewajarnya secara substantif maupun secara kepatutan maupun secara kepatuhan. Nah, intinya seperti itu. Terus kita harus punya anggapan bahwa individu ataupun manajemen itu punya kesempatan untuk membuat suatu dokumen atau evidence atau data atau bukti itu tidak benar gitu. Nah, jadi we have to keep it in mind bahwa ada loh kesempatan untuk dari personal maupun individu atau manajemen itu untuk membuat suatu bukti dari audit yang memang mungkin tidak sesuai gitu ya. Nah, aspeknya apa sih sebagai auditor yang harus punya professional skepticism? Yaitu keeping an open mind. Jadi jangan buka persepsi dan perspektif kita selebar mungkin gitu ya. Selalu aware terhadap apapun itu gitu kan, standar internal maupun eksternal, people gitu ya, their behavior, their character, competition gitu ya, itu we have to be always aware gitu. Terus making critical assessment of evidence. Jadi harus kritis gitu ya terhadap proses perolehan bukti gitu. Dan selalu seeking corroboration. Corroboration itu selalu cari buktinya gitu ya. Ada bukti, we cannot just believe that the document is true gitu kan. Kita tidak boleh langsung percaya bahwa dokumen itu benar, tetapi harus kita telusur gitu. Makanya sekali lagi penting untuk kalian memahami, atau kita ya, untuk memahami mengenai proses gitu ya. We have to think logically, apakah dokumen ini atau bukti tertentu itu memang dibuat atau disajikan secara wajar gitu. Nah, ini yang penting.
circumstances change and so does the way people behave. Mungkin ketika perusahaan itu kecil, masih sedikit ruang bagi perusahaan itu untuk melakukan fraud. Jadi masih bekerja keras untuk kepentingan bersama, intinya gitu. Nah, ketika perusahaan ini sudah besar, sudah IPO gitu misalkan, terus sudah banyak cabangnya gitu, otomatis secara logika berarti kontrol yang tadi kontrolnya itu misalkan range-nya itu 1 sampai 10 itu bisa tercover semuanya. Nah, ketika perusahaan itu sudah berkembang, kontrol 1 sampai 10 itu hanya bisa tercapai 8. Padahal resikonya semakin banyak gitu kan. Otomatis ketika perusahaan berkembang, kontrol yang harus dilakukan semakin tinggi. Nah, jadi memang itu dari sisi perusahaan. Nah, perusahaan kan terdiri dari banyak orang nih, dari banyak individu. Jadi tentu saja ketika semakin banyak individu yang terlibat dalam suatu organisasi, kontrolnya akan semakin kurang gitu ya. Jadi balik lagi, we have to know that every change gitu, setiap perubahan itu akan berpotensi untuk merubah perilaku dari individu dalam organisasi itu sendiri gitu. Ini fraud tree, jadi ini terlalu sebenarnya ada di audit 1 atau audit 2, saya lupa. Jadi silakan direview kembali di buku yang saya pakai acuan di audit investigasi ini juga ada, nanti silakan dibaca. Terus pencegahan dan kontrol atas penipuan atau kontrol sistemnya itu seperti apa sih? Nah ini ada bagus ya, to know what to protect and how to protect it if one does not first perform a risk assessment to see where the risk lie in the entity. Jadi sekali lagi, pencegahan dan kontrol atas penipuan atau fraud control system itu basically adalah internal control atau pengendalian internal. Nah, di dalam poin pengendalian internal itu ada risk assessment atau penilaian resiko. Jadi salah satu dasar bekerjanya ya internal control dan audit itu adalah penilaian resiko. Jadi seberapa jauh awareness dari seluruh rangkaian anggota dalam organisasi itu terhadap suatu resiko gitu ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan persepsi terhadap suatu detection, surveillance, anonymous type, surprise audit, prosecution. Ini cara-caranya ya. Enforcement of ethic and fraud policy. Nah, Catch Me If You Can ini jadi salah satu judul film, tetapi pada dasarnya dia fraudster yang sangat jenius gitu ya. Jadi seberapa jauh perusahaan itu membuat suatu kontrol sistem yang bisa meminimalisasi resiko yang segitu banyaknya. Nah, untuk tahu bagaimana meminimalisasi resiko itu, sekali lagi harus dibuat tuh daftar resiko, itu harus dibuat sedetail-detailnya. Jadi kalau saya biasanya adalah every little thing can be a risk gitu ya. Jadi kayak misalkan hal yang mungkin terlihat nggak apa-apa lah, tetapi itu akan jadi resiko ketika jumlah transaksinya banyak. Contohnya kayak misalkan kalau yang saya pernah itu ini kayak misalkan contoh adalah customer yang misalkan pada tahun pertama sales kita tercapai nih, target sales kita tercapai. Nah, tahap di kedua juga tercapai.
Tapi kita tidak boleh semerta-merta terima itu. Oh, kalau tahun pertama tercapai, tahun kedua tercapai, and that's it, we can be happy. Nggak bisa. Kita harus menganalisa apakah jumlah customer di pertama itu sama dengan jumlah customer di kedua. Kalau misalkan jumlah customer di tahun pertama itu jumlahnya berkurang di tahun kedua, nah analisanya seperti apa? Berarti ada resiko bahwa customer di tahun pertama tidak puas sehingga di tahun kedua dia tidak beli, misalkan seperti itu. Nah, kenapa sekedar jumlah customer saja kita bisa membandel resiko itu sepanjang apapun gitu, kayak misalkan kenapa nih kok berkurang jumlah customernya, meskipun secara nominal itu sama gitu misalkan. Nah, apa yang terjadi? Apakah tidak puas dengan pelayanan, tidak puas dengan produk dan sebagainya? Nah, itu kan umum gitu. Nah, terus auditor tujuannya menelusurinya di mana gitu kan? Ya kita telusuri apakah memang jumlah sales itu secara nominalnya itu memang disampaikan secara wajar, balik lagi memang disampaikan secara wajar. Apakah memang sales di tahun kedua atau maupun di tahun pertama itu bisa mengembalikan dibandingkan dengan laba, dibandingkan dengan piutang itu seperti apa gitu. Jadi sedetail itu, karena balik lagi nanti kan sebenarnya kita harus tahu juga cash flow dan sebagainya gitu kan. Jadi arahnya ke sana gitu. Apakah mungkin nih di tahun kedua gitu ketika jumlah customernya turun itu ada misalkan salah satu pegawai yang punya side job yang juga menjual barang dagangan dari perusahaan kita. Nah, could be kan gitu. Jadi intinya harus ditelusuri sampai sedetail itu gitu. Resikonya itu rentangnya itu sangat luas sekali gitu. Jadi perusahaan harus bisa mengenali resiko sedetail itu gitu. Nah, classic approach-nya ada langsung cek gitu, tapi ini sudah terjadi, ataukah preventive check, jadi sebelum terjadi, atau detective check, kita ya kalau directive check itu kayaknya directive approach itu kayaknya random check ya. Kalau preventif sebelum, kalau detektif itu setelah terjadi, observation juga kemungkinan juga setelah terjadi, investigatif ini bisa dari hipotesis dulu, atau insurance approach. Insurance approach itu memastikan bahwa untuk memastikan, jadi insurance sama detektif itu mungkin mirip ya cara pandangnya. Nah, technical approach ini ada internal auditing yang kita pelajari mulai pertemuan pertama, ada external auditing, ada CAAT based audit test, jadi berdasarkan fault tree-nya ditelusuri mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, risk assessment prosesnya ini harus melibatkan leader, harus ada tim, ada brainstorming, dan frekuensinya untuk penilaian resiko ini berapa sering. Risk assessment documentation ini bukan tahapan sih ya, jenis-jenis documentation saat menilai resiko itu. Ini ada beberapa yang terkait dengan materi auditing 1, auditing 2, SIA, terus habis gitu audit manajemen, sistem pengendalian manajemen gitu. Ini saling terkait, ini contoh-contohnya saja. Nah, ini checklistnya seperti ini, inherent risk-nya seperti apa, control assessment-nya ada atau enggak, residual risk-nya
ada atau tidak, bisnis prosesnya sudah mendukung atau tidak, apakah red flags atau enggak. Red flags itu berpotensi atau tidak ya, red flags itu. Nah yang kiri ini checklist yes no dan sebagainya. Ini ada di buku juga. Nanti kalau misalkan kalian nanti jadi internal auditor bisa dipakai guidance ya. Oke, ini buku yang saya pakai untuk materi di sini. Silakan dibaca. Bukunya bahasa Inggris memang, tetapi menarik sekali untuk kita ikuti gitu. Sangat memberi panduan detail bagaimana kita mengaudit, melaksanakan audit forensik maupun investigasi audit gitu. Oke, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi auditor yang beretika. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.